عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله المنفرد بالعز والجلال المتفضل بالعطاء والإفضال مسخر السحاب الثقال مربي الزرع تربية الأطفال جل عن مثل ومثال وتعالى عن الفكر والخيال قديم لم يزل ولا يزال يتفضل بالإنعام فإن شكر زاد وإن لم يشكر زال أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا محمدا أشرف من وعظ وبشر وأنذر وقال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية وقال حبيبنا محمد لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Malam hari ini kita menghadiri daripada peringatan haul guru kita Kiai Masyhuri yang sudah diperingati yang kedua kali tepat daripada kita berhadir undangan Kiai kita Kiai Muhdhar bin Kiai Masyhuri. Kita doakan Kiai Muhdhar bisa menjadi dzurriyyah yang bisa membanggakan orang tuanya, yang bisa meneruskan estafet perjuangan abahnya insyaallah amin. Dan mudah-mudahan kita sehadir semakin mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah insyaallah amin. Mudah-mudahan saya sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan yang banyak hutang diberikan tambah hutangnya, diberikan tambah rezekinya insyaallah sehingga bisa melunasi hutangnya amin. Barokahnya orang-orang yang soleh amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Hadirin, nikah dalil dalil daripada tahlil atau haul ayat Al-Quran nikah. Apa kata Allah? Dan orang-orang walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ampunilah kami dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna, yang telah mendahului kami
bil iman, dalam keimanan. Artinya hadirnya kita semua di sini adalah bukti memang kita hadir untuk mendoakan orang-orang tua kita. Walaupun niat sahibul fadilah Kiai Muhdar untuk mendoakan abahnya Kiai Masyhuri, tapi juga demikian kita yang hadir juga mendapatkan pahala untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Jadi jangan ragu, jangan ragu. Tentunya acara kita ini bukan yang pertama. Ulama-ulama dahulu yang hebat-hebat juga mengamalkan hal ini. Maka jangan bingung dengan ulama-ulama yang anyaran, saya anyar. Makanya katanya Kiai Asy'ad Samsul Arifin Skorjo, Stibondo, Kiai Asy'ad Samsul Arifin. Beliau satu masa dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Mon norok ulama norok se lambek. Iya lambek nih kak kuno. Norok se konah. Lambek nih kak dermawan nih. Lain boleh artinya. Jadi kata Kiai Asy'ad Samsul Arifin, mon norok ulama norok se konah. Tapi mon meleh elektronik meleh se anyar. Cek meleh se kona rosak melolo deki impian. Tapi kalau cari ulama yang ngikuti ulama-ulama yang kuno. Karena mereka itu semuanya lillahi ta'ala, ikhlas. Sudah bukti berapa banyak mereka orang-orang yang hebat itu ya. Tapi kalau ulama-ulama zaman sekarang ini banyak motifnya, banyak tendensinya, banyak kepentingannya. Lihat, ini kiai ikut gak sama abahnya? Abahnya ikut sama abahnya, itu yang kita ikuti. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Al-ayah. Dan orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka. Kiai Masyhuri sudah meninggal dunia. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum, dan anak keturunan mereka yang mengikuti mereka. Biimanin, dengan iman yang sama. Walaupun mungkin amalnya beda, Orang-orang dahulu Masya Allah ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan banyak para kiai-kiai yang hebat-hebat dahulu. Mereka daripada mujahadahnya dalam 40 tahun mereka menggunakan wudu isya untuk salat subuh. Tidak sama mungkin ibadahnya kita dengan mereka. Tapi karena kita mengikuti mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan kumpulkan kita bersama mereka. Walaupun amalnya jauh, tetapi imannya sama, akidahnya sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin berat, kalau kita mau mencontoh mereka persis 100%, aduh, berat. Jangankan mau sholat subuh dengan wudu isya, dan kadang subuh bareng bi duha, usolli suha, subuh bi duha. Mungkin ada di antara kita sholat subuhnya menggunakan wudu isya, keng sholat isya kol dalo, tapi bisa. Tapi mereka sholat isyanya di awal waktu, Pak. Kita memang diadakan haul ini bagaimana caranya untuk kita bisa mengikuti mereka, itu tujuannya haul. Agar kita yang hidup ini dikenang dengan peringatan haul, agar ingat dengan orang-orang yang telah wafat terhadap kebaikannya. Untuk apa? Untuk ditiru, untuk diikuti. Iya, mungkin kalau kita mencontoh ibu-ibu ini 100% seperti mereka berat. Tapi paling tidak ada sebuah syair yang cukup membuat kita bahagia.
Disebutkan dalam sebuah syair, in lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. In lam takunu mithlahum, kalau kamu nggak bisa sama seperti mereka, ibadahnya seperti aulia, wali songo, ilmunya, akhlaknya, tak bisa kita sama seperti mereka, fatashabbahu, serupai mereka. Permemper sepenting tak pada yang mirip. Karena apa? Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena menyerupai orang yang soleh adalah sebuah keberuntungan. Oke. Saya malam hari ini telah membuktikannya. Saya malam hari ini telah membuktikannya. Napa, Beb? Kalau gelak datang orang dari mobil, orang-orang langsung nyerbu, berebut selaman. Padahal kalau mau dikatakan saya enggak sama seperti aulia, ibadahnya, akhlaknya, ilmunya enggak sama, jauh. Tapi kenapa saya dihormati sama sampean semua tadi? Karena saya secara zahir memiripkan pakaian saya dengan orang-orang yang soleh. Sehingga datangnya saya dengan pakaian seperti orang soleh, sampean menghormati semuanya. Padahal belum tentu saya orang yang soleh. Coba lekuk kalau datang ke antah, ngangkui celana pandek, pas jokengsi mai kelek kelambina, pas beda gambar tato masjid eda-eda, babana ada tabun tato beduk, tol-kol-kol beda pun. Terus saya datang ke sini sambil pakai anting-anting, engki. Rakira ampian nyerbu selaman bi kau lah, tak kira. Bisa jadi saya diusir sama panitia. Keluar, takut mengganggu acara. Itu bukti hadirin, engki. Itu bukti. Walaupun hanya sekedar pakaian, kita akan mendapatkan keberuntungan. Bahkan kadang kita ini kalau pakai pakaian yang seperti orang soleh, kadang-kadang ini kita mau duduk di warung tuh mikir 2 kali. Mungkin gelu kalau mulai gelu ganti ya kelampi tak nyaman dengan kui kelampi nikah. Monjuk tojuan berung sampai malam tak nyaman. Kadang-kadang dengan pakaian ini seakan-akan pakaian menasihati kita jangan sampai berbuat yang enggak baik. Begitulah beruntungnya orang yang menyerupai orang soleh. Itu baru pakaian, lalu bagaimana kalau menyerupai ilmunya, menyerupai akhlaknya, menyerupai daripada ibadahnya, tentu luar biasa hadirin yang dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi paling tidak, nikah mana masuk pun. Kalau kita nggak bisa sama seperti mereka, paling tidak ada 4 amalan. Nikah tema, enggak cek lepai nikah. Ini 4 amalan yang mana harus kita pegang. Walaupun nggak sama seperti mereka, minimal ini jangan ditinggal. Abdullah bin Mubarak, beliau seorang ulama besar. Kalau mereka baca kitab Al-Istidad Liyaumil Ma'ad yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengutip nasihat daripada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak nih Pak, sebelum masuk ke nasihatnya Abdullah bin Mubarak ini ulama besar yang padahal orang tuanya orang biasa. Ini bukti ya. Untuk menjadi ulama enggak harus anaknya ulama. Abdullah bin Mubarak. Mubarak nama abahnya. Itu Mubarak pekerjaannya apa? Penjaga kebun anggur. Orang kulit hitam. Kalau kata orang dari Afrika. Jadi ceritanya sebelum kita masuk ke Abdullah, kita cerita abahnya dulu. Supaya kita semakin kenal dengan Abdullah bin Mubarak. Mubarak ini bekerja di satu kebun sebagai penjaga kebun milik saudagar kaya, pemilik kebun anggur. Dan dia sudah menjaga bertahun-tahun di sana. Sekali waktu si bosnya ini, tuannya, kenapa Canteng Madura? Bos nih kan? Ini kan bos kan Indonesia, Madura apa?
Juragan. Juragan. Hah? Juragan ya? Juragannya ini sekali waktu ingin menikmati suasana sore hari di kebun miliknya. Ngajak anak binina. Moncak yang sekarang camping, piknik. Bawa karpet dari rumah, bawa termos isi kopi, isi teh. Bawa kuk-kengkuk, lengkap pon. Tujuk sore hari. Sore hari duduk di pinggir kebun anggur miliknya. Lalu sambil menikmati minuman teh, kopi. Lalu timbul keinginan dari istri, bang. Coba panggil Mubarak bang. Kita kepingin menikmati buah anggur dari kebun kita. Masa dijual terus semuanya? Kita kan juga ingin makan. Wah Engki. Dipanggil sama juragan, sama bosnya. Mubarak. Gak lama muncul Mubarak sambil tergopoh-gopoh. Ki tuan, beden apa tuan? Tolong Ki, sareaki buah anggur saya paling manis di kebun saya ini. Saya ingin menikmati suasana sore hari sambil menikmati anggur milik kebun kita. Ki tuan. Dari tempat berdirinya tadi gak berjalan terlalu jauh, dia ambil satu tangkai. Iya, satu tangkai Ki. Napa nih Kak? Satu gerombol. Hah? Napa Bu Ibu? Kineka bon. Diambil dari pohon yang paling dekat dari dirinya. Langsung dipetik, diberikan sama bosnya. Neka bos, anggurnya. Ketika anggur itu dimakan, ternyata celok Pak. Mubarak, jain main. Seraki si manis. Sampean jangan merusak suasana piknik sore hari bersama anak istri saya. Tolong carikan saya manis. Engki tuan. Mubarak berpikir, oh yang dekat ternyata rasanya celok. Mik pola sejauhan, mik pola manis. Akhirnya dia ambil dari pohon yang paling jauh di belakang. Harapannya mungkin berbeda rasa. Diambil satu tangkai. Nyaman Indonesia baik pun mata lopot ke Allah. Diambil satu tangkai, diberikan kembali sama bosnya. Neka bos. Ketika dicoba sama bosnya, tak obe, pancet, ya pancet lagi. Pakun tak manis, tetap celok. Mulai bosnya emosi Pak. Mulai naik darah sudah. Mubarak, jangan main. Kamu jangan ngerjain saya. Saya minta yang manis, kenapa kamu ambilkan 2 kali yang asam? Saya celok. Bingung Mubarak ini Pak. Bingung dia. Yang dekat celok, sejauh celok. Bumi pola setengah-tengah manis. Diambil dari pohon yang di tengah-tengah kebun. Dikasihkan lagi sama tuannya. Ini bos anggurnya. Ternyata tak obe. Marah. Bosnya marah Pak. Mubarak, kamu kurang ajar ya. Saya minta yang manis, kamu tetap ambilkan yang celok. Kamu kan sudah bertahun-tahun jaga kebun saya. Apa kamu nggak tahu mana kebun, mana pohon yang manis, mana pohon yang celok? Mubarak dengan polosnya menjawab, bos, betul memang saya sudah menjaga kebunnya sampeyan sudah bertahun-tahun. Bahkan mungkin puluhan tahun. Tapi selama puluhan tahun memang saya hanya bertugas menjaga saja bos. Saya tak pernah nyoba, setiap pohon saya coba rasanya nggak pernah. Jangankan satu tangkai, satu buah pun nggak pernah masuk ke mulut saya. Mendengar jawaban Mubarak Pak. Kalau kata orang Inggris, bosnya speechless. Speechless, pahamlah pian. Tak bisa berkata-kata, terheran-heran, mak beda orang ngak nekah. Coba menempi anda kira berapa? Setiap hari sekilo ngebagang anggur, mulai ke jompok. Insya Allah bos saya ikhlas, banyak buahnya, itu kita. Mendengar jawabannya Mubarak, kaget bosnya Pak, dilirik istrinya, dek. Wah neka Mubarak orang luar biasa dek.
puluhan tahun jaga kebun anggur kita, nggak pernah satu pun masuk ke mulutnya. Pas elerek, berema, mau naik kalak manto naik mubarak. Caan saya laki, kaget istrinya, bang, sampean jangan begaja, ya begaja ini, aja. Ini putri kita sudah orang-orang kaya, sudah melamar, kita tolak kok, masa mau dikasih sama mubarak yang hitam ini. Iya, mubarak dapat anak kita, bersyukur anak kita bersabar dapat mubarak akhirnya. Tapi terserah sudah bang, terserah ampean, terserah anak kita, terserah kalau anak kita mau saya juga nurut, kata istrinya. Ditanya anaknya, nak gimana? Mau nggak kamu saya nikahkan sama mubarak? Ini anak-anak perempuan soleha, gimana jawabannya? Kalau saya, apa katanya abah saja mana yang terbaik. Allah. Mek pola beda nggak nikah? Beda. Nak bini ikan tu beda nggak nikah? Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dibanyakkan seperti ini insyaallah. Amin. Perempuan yang soleh, yang taat sama orang tua, dinikahkan dengan orang yang amanah. Lahirlah seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Memang bibit itu perlu, Engki. Jangan sembarangan nikah. Lihat dulu siapa keluarganya. Lahirlah seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Nah sekarang masuk nasihatnya Abdullah bin Mubarak. Karena sampean sudah dari gelak iki, mulai maghrib iki. Boleh maghrib pun, banyak saya ketondu pun, banyak saya mulai iki ya. Nikah kosong banyak nikah. Mudah-mudahan yang sedikit ini nasihat mudah-mudahan manfaat ya, bisa sampean bawa pulang dan sampean amalkan insyaallah. Apa nasihatnya beliau? Berdempak. Diingat. Yang pertama, man shalla kulla yaumin isnatai asyrah rak'ah faqad adda haqqas shalah. Yang kedua, man shoma kulla syahrin thalathata ayyam faqad adda haqqas siyam. Saya kata lo, man qara'a kulla yawmin mi'ah ayah faqad adda haqqal qira'ah. Saya terakhir, man tasaddaqa bidirhamin fi jumu'atin faqad adda haqqas sadaqah. Yang pertama, hadirin hadirat saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihatnya beliau Abdullah bin Mubarak. Barang siapa yang sholat setiap hari tidak kurang dari 12 rakaat. Tentu sholat sunnah ini. Mau sholat wajib tak saya mengaki boleh pun. Pasti lakukan kita lakukan. Tapi yang dimaksud di sini sholat sunnah. Barang siapa yang sholat sunnah setiap hari semalam, satu hari satu malam 12 rakaat, apa kata beliau? Maka dia telah menunaikan haknya sholat. 12 rakaat apa qiraat? Rakaat iki. Kalau mau kita rinci 12 rakaat ini salat sunnah muakkadah. Nggih, 10 rakaat. Sisanya nanti kita jelaskan. Jadi kalau mau kita rinci ya, 12 rakaat yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Nggih. Dan ini paling afdolnya salat sunnah muakkadah. Mudah-mudahan kita dimudahkan sama Allah insyaallah. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa pun? 6 ki. Yang keempat, 2 rakaat setelah maghrib. Belum. Yang kelima, 2 rakaat setelah isya. 10. Ki. Kurang. Kan 12 gila kan? Maka ambil juga 2 rakaat sebelum salat asar. Atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur, ditambah 4 rakaat setelah sholat zuhur, minimal 12 rakaat. Lebih-lebih kalau sampeyan bisa sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Karena kata Nabi dalam sebuah riwayat ini, kita ini dalam tubuh kita ini ada 355 ros-rosan, ada yang jabar ros-rosan. Apa nih? Nih kah? Kenapa? Pertemuan antara tulang dengan tulang nih. Hah? Anggelan. Kibon enggak nih kibon. Sendi, kalau Indonesianya sendi ya. Ada 355 persendian. Ya, di jari saja sudah kita hitung. 1, 2, 3. Itu jumlahnya dalam satu tubuh kita
355. Dan kata Nabi, setiap hari wajib untuk kita berikan sedekah kepadanya. Dan sedekah itu tidak hanya dengan PC. Menyuruh berbuat ma'ruf itu juga sedekah. Mencegah orang berbuat mungkar juga sedekah. Membaca subhanallah juga sedekah. Membaca alhamdulillah juga sedekah. Tetapi untuk mencukupi satu tubuh kita yang jumlahnya 355, cukup dengan salat sunnah duha 2 rakaat saja. Maka mencukupi daripada jumlah ros-rosan sendi yang ada dalam tubuh kita. Karena itu jangan sampai walaupun cuma 2 rakaat salat duha harus kita amalkan supaya selamat tempian. Jadi kalau tadi salat sunnah muakkadah 10 rakaat tambah 2 rakaat salat duha, pas 12 rakaat. Itu yang pertama iki. Yang aki ibu-ibu iki nak-nak santreh utama nah. 12 rakaat dalam sehari jangan kurang. Walaupun kita gak sama seperti Ramadan, malam 20 rakaat, mana sholat wajib, mana sholat sunnah, minimal. Walaupun gak sama seperti Ramadan, minimal jangan kurang daripada 12 rakaat sholat sunnahnya. Yang kedua, wa man shoma kulla syahrin 3 ayyam faqad adda haqqas siyam. Barang siapa yang berpuasa, kata beliau, setiap bulan minimal telwareh. 3 hari saja, maka dia telah menunaikan haknya puasa. Hadirin, Ramadan kita setiap hari bisa puasa. Masa dalam sebulan kita nggak bisa 3 hari puasa? Kalaupun kita nggak bisa puasa karena pekerjaan, kalau di Ramadan tuh mungkin kalau pegawai negeri kan masuknya kan lebih sedikit di jamnya ya. Anak-anak sekolah juga begitu. Ya paling tidak ambillah dalam 1 bulan tuh 3 hari yang mana sampean tidak ada pekerjaan sehingga gak capek puasa. Jangan sampai tidak puasa. Karena resep dari Nabi, sumu tasihu. Apalagi kita akan menghadapi hari Selasa besok, hari Tarwiyah. Rabbonya hari Arafah. Itu pahalanya begitu besar. Ayo kita amalkan. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat kita untuk berpuasa insya-Allah. Minimal 3 hari. Maka kata Abdullah bin Mubarak, barang siapa yang berpuasa 3 hari, maka dia telah menunaikan haknya puasa. Artinya apa? Nanti di akhirat kita bebas masuk ke pintu royan. Yang mana pintu royan khusus bagi orang yang punya istiqomah ibadah puasa. Walaupun cuma 3 hari dalam sebulan. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Amin. 2 sudah. Yang ketiga, wa man qara'a kulla yawmin mi'ah ayah faqad adda haqqal qiraah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam 1 hari 1 malam minimal 100 ayat. 100 ayat, maka dia telah menunaikan haknya Al-Qur'an. Kita bisa kok di Ramadan sampai 5 juz, 6 juz. Apa mik pola gara-gara bedemik kah? Tadarus eman ke eman rame ki. Apa boleh keluar kolek sitrop, kopi, sampai kol 12. Tapi selesai Ramadan, selesai Al-Quran ditaruh di atas lemari. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Di mana? Di Toboy. Mudah-mudahan ayo Al-Quran kita baca tidak hanya di bulan Ramadan. Kita ini hambanya Allah, bukan hambanya Ramadan. Bukan berarti Ramadan pergi kita berhenti juga baca Al-Quran. Tidak. Tetap Al-Quran kita baca. Walaupun cuma 100 ayat. Mik pola pada seburu ajar kurang lancar ya kita bagilah. Setiap selesai sholat kita baca 20 ayat. Maka 100 ayat sehari. Dikali 5 kan 20 kan 100 ayat. Tentu kalau untuk santri ya minimal 1 juz harusnya ini. Sehingga sebulan target hatam Al-Quran. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Amin. Telok lagi. Iya. Sholat 12 rakaat. Puasa dalam sebulan telok areh. Al-Quran 100 ayat dalam 1 hari. Yang terakhir, wa man tasaddaqa bidirhamin fi jumu'atin faqad adda haqqas shadaqah. Terakhir nih kabun, barang siapa yang bersedekah dalam 1 Jumat, 1 pekan, jangan ngajak 1 minggu Pak, itu bukan bahasa kita, 1 pekan atau 1 Jumat selama 7 hari, barang siapa yang sedekah 1 dirham selama 7 hari. Kalau tanya Syekh Google, 1 dirham ini beratnya 3 gram perak. Zaman Nabi itu kan ada 2 mata uang ya. Ada dinar dari emas, ada dirham dari perak. 1 dirham itu
beratnya 3 gram perak. Dan 1 gram perak kurang lebih nilainya 12.500. Siapa? Saya biasa agak bisa selok, tahu regana perak berapa segram? Hah? 600 perak. Beli emas. Perak 12.500, 15.000 ini. 12.500 per gram. Berarti kalau 1 dirham itu 3 gram, 12.500 dikali 3 berapa, Pak? 37.500. Korang sekolah ini empian. 37.500 batas minimal sodakoh yang kita keluarkan selama 7 hari, jangan kurang daripada 1 dirham, 37.500. Berat, Beb. Ya kalau berat kita bagi selama 7 hari, 37.500 dibagi 7. Katakanlah setiap hari kita sedekah 5.000 rupiah. Khusus hari Jumat 10.000. Berarti totalnya 5.000 dikali 6 berapa? 30.000 ditambah 10.000 ketika hari Jumat. Pas 40.000, masih ada saldo 2.500. Jadi kalau Jumatan cek 2.000 melolo penaik. Dolar pun 15.000, Pak. Dari dulu 2.000 melolo. Naikkan ya. Karena apa? Karena sedekah yang kita keluarkan di setiap hari akan menghalau daripada musibah insyaallah. Empen kalau sedekah di pagi hari, maka dijaga oleh Allah gak sampai punya musibah. Kalaupun ada musibah, gak sampai parah, Pak. Beb, saya sudah sedekah, Beb. Setiap hari saya sedekah. Tapi ketika saya naik sepeda motor, saya kesenggol, saya jatuh, Beb. Luka saya. Berdarah, Beb. Untung sampai sedekah. Kalau gak sedekah bisa patah kakinya. Karena sedekah gak jadi patah, cuman luka saja. Karena Nabi yang bilang, as-sadaqatu tudfi'ul bala. Apalagi dalam hadis yang lain Nabi bersabda, dawu mardakum bisadaqah, obati orang sakitmu dengan sedekah. Resep dari Nabi, kalau kita punya keluarga sakit, ayo amalkan sedekah yang banyak. Kadang-kadang, insya Allah di sini nggak ada, di tempat saya, itu kalau mereka dikasih resep sama dokter, walaupun habis ratusan ribu, dikeluarkan, Pak. Walaupun tidak punya duit, pinjam sama keluarganya untuk menebus resep dari dokter. Tapi ketika akan mengamalkan resep Nabi Muhammad, yang Nabi mengatakan, obati orang sakitmu dengan sedekah, dipilih yang paling kecil nilainya. Lebih yakin resep dokter daripada resep Nabi Muhammad SAW. Ada kisah terakhir, atau paling terakhir penutup nih kan. Ada Habib Hussein Jombang. Habib Hussein bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Habib Hussein Jombang. Mereka wali besar. Beliau dikenal karomahnya luar biasa. Lalu ada satu orang Arab, Bani Habib, Arab biasa. Seorang kaya sudah berobat keliling Indonesia untuk penyakitnya nggak pernah sembuh. Lalu datang satu temannya menyampaikan sama dia, Tuan, sampean kalau mau berobat, kami kan sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh, coba datang ke Habib Hussein Al-Haddad Jombang. Itu banyak orang sejudu sembuh pulang dari sana. Akhirnya dicoba, padahal dia bukan dari kalangan kita, bukan ahli sunnah, nggak percaya dengan yang namanya berkah ini seperti kita, nggak percaya dia. Kalau kita kan alhamdulillah ya, air dari kiai, dari ulama ya, kita dengan niat barokah bisa menyembuhkan terutama penyakit hati kita. Tapi karena dia sudah usaha kemana-mana gak pernah sembuh, terpaksa datang ke Habib Hussein Jombang. Habib Hussein Jombang orang wali tahu, ini kan orang bese, besenya banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan, mari silakan masuk. Iya Habib, ada perlu apa? Iya Habib, saya mau minta doa Habib. Kenapa? Saya sudah berobat kemana-mana sudah, penyakit saya gak pernah sembuh. Minta tolong doakan saya Beb, ini saya bawa air, tolong didoakan airnya saya supaya saya bisa sembuh. Oh kamu gak butuh air, terus gimana Beb? Kamu mau sembuh? Iya Beb, sini setor 10 juta sama saya. Mikir ini orang kaya ini, aduh 10 juta. Iya Beb, saya pikir-pikir mau musyawarah sama istri Beb. Alasannya Ki, istri dipakai bemper padahal gak mau keluar uangnya itu. Gak keluar, gak jadi keluar sedekah Pak. Pulang lagi ke rumahnya, berobat lagi, bahkan lebih banyak habis daripada 10 juta rupiah. Mentok sudah, sampai ke luar negeri, lebih banyak lagi habis biayanya. Terpaksa datang lagi ke Habib Hussein Jombang. Habib,
Saya yang kemarin ke sini, Beb. Inge, Beb, sekarang saya mau mengeluarkan uangnya 10 juta. Oh, kalau sekarang sudah naik, sudah. Enggak 10 juta lagi. 2 kali lipatnya, mikir lagi pulang. Kadang-kadang begitu ya. Kalau untuk beli obat, jutaan dikeluarkan. Kenapa? Dia yakin resep dari dokter akan menyembuhkan penyakitnya. Tapi ketika Nabi yang bilang, obati dawu mardakum bisodakoh, obati orang sakitmu dengan sodakoh, kita berpikirnya panjang, seakan-akan gak yakin dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu iki mudah-mudahan iki, ayo yang yakin, silahkan berobat dengan dokter, tapi jangan lupakan resep dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan, insya Allah, amin. Biar gak lupa, saya ulangi, ada 4 ya tadi ya. Yang pertama, jangan kurang sholat sunnah dalam sehari semalam, berapa? 12 rakaat. Yang kedua, jangan kurang dalam sebulan berpuasa 3 hari. Yang ketiga, jangan kurang dalam sehari semalam membaca Al-Quran 100 ayat. Dan yang terakhir, jangan kurang sodakoh dalam 1 pekan, 1 Jumat 37.500. Rokok 6 pean 15.000 sehari, Pak. Masa 5.000 berat mengeluarkan. Mudah-mudahan dimudahkan semua Allah, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana 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 yassir lana umurana washrah lana sudurana wa qadhi hajatina washfi mardana. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Ngereng seberata. فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا واحفظهم ولا تضرهم ووفق لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.